Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sore ini kita akan mengkaji tentang adab. Kita akan mengkaji tentang adab. Karena perkara adab, akhlak adalah perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu misinya adalah untuk menerangkan, mengajarkan tentang akhlak, tentang adab kepada manusia ini. Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, adab, budi pekerti yang luhur. Dan Nabi SAW memang telah tampil di hadapan umat ini sebagai seorang yang memiliki akhlak, adab, etika yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, di atas akhlak yang mulia. Sehingga menjadikan Nabi SAW sebagai sosok tauladan yang terbaik bagi umat ini. Bagi siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
Bagi siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala, maka teladannya, contohnya telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Perkara adab, akhlak, etika, ini perkara yang sangat urgent dan penting sekali. Karena agama Islam itu sendiri berisi tentang adab, tentang akhlak, etika, budi pekerti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, adab itu, etika itu adalah 2/3 ilmu agama. 2/3 ilmu agama Islam itu berisi tentang apa? Adab, etika. Makanya yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, etika yang santun. Nabi SAW su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Pernah ditanya, apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga? Maka jawaban Nabi SAW adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, adab, budi pekerti yang luhur. Ya, ini yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, para penuntut ilmu agama atau setiap muslim dan muslimah harus mempelajari tentang adab, tentang etika, tentang akhlak. Karena agama ini kalau tidak seluruhnya berisi adab dan akhlak, maka 2/3-nya adalah adab dan akhlak, budi pekerti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Orang yang berakhlak mulia, ya, yang berbudi pekerti luhur, memiliki etika yang santun, mereka adalah orang yang paling baik dari umat ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi SAW, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka seharusnya kita yang belajar ilmu agama ini, yang mempelajari Al-Quran, pelajari sunnah, dan pelajari perkataan para sahabat Nabi SAW, semakin bertambah ilmu kita, semakin bagus akhlak, budi pekerti dan etika kita. Karena ilmu agama ini tidaklah menuntun seseorang kecuali pasti kepada kebaikan, pasti kepada kemuliaan, keutamaan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik, baik akhlaknya,
baik perbuatannya, baik tutur katanya, baik sikapnya, baik semuanya, Allah fahamkan dia ilmu agama. Dan kenapa kita harus belajar tentang akhlak, tentang adab? Karena tidak ada yang paling dapat memberatkan timbangan kebajikan seorang hamba pada hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang paling dapat memberatkan timbangan kebajikan seorang hamba di hari kiamat kelak selain daripada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Ma syai'un athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Kata Nabi, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada suatu apapun, kata Nabi, yang lebih memberatkan timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika yang santun. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, mereka inilah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan paling dekat duduknya dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling aku cintai di antara kalian, kata Nabi SAW, dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat kelak, paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat kelak, kata Nabi, siapa mereka? Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, yang paling luhur budi pekertinya, paling santun etikanya. Makanya orang-orang yang berakhlak mulia, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya sebuah rumah di surga yang paling tinggi atau surga yang paling depan. Ya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sa'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira." Aku akan menjaminkan, kata Nabi SAW, sebuah rumah di surga yang paling bawah atau surga yang paling belakang. Aku jaminkan untuknya sebuah rumah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, sekalipun dia benar. Dia tinggalkan perdebatan kusir yang tidak ada faedahnya, bahkan kemudaratannya yang paling banyak. Sekalipun dia benar, dia tinggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha." Dan sebuah rumah di surga pertengahan atau di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan kebohongan, dusta, sekalipun dia bercanda. Nggak pernah bohong, sekalipun bercanda. Makanya kita nggak boleh bercanda, berbohong sekalipun bercanda nggak boleh. Untuk membuat orang ketawa, atau untuk membuat orang kaget,
dan lain sebagainya. Wa bi baitin, kata Nabi SAW, fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi atau di surga yang paling depan bagi orang yang paling mulia akhlaknya. Makanya ikhwan dan akhwat, kita akan belajar tentang adab. Dan adab itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terbagi kepada dua. Yang pertama, adab kepada Allah yang menciptakan kita. Ini yang pertama, adab kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, yang memelihara kita dengan nikmatnya, yang mencurahkan anugerah kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Bagaimana seharusnya adab kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, memberikan kesehatan, keselamatan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak atau adab kepada sesama manusia. Akhlak atau adab kepada siapa? Sama manusia. Ya. Yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW. Pertama sekali kepada siapa? Pada Rasul. Karena beliau adalah Rasul utusan Allah, penyampai risalah dari sisi Allah Azza wa Jalla, yang membimbing dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Kemudian baru setelahnya kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, teman kita, dan seterusnya. Maka di kesempatan kali ini kita akan bahas adab yang pertama, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Adab yang pertama kepada siapa? Pada Allah. Ini akan menjadi bahasa kita. Ada beberapa adab yang mesti kita perhatikan kepada Allah sebagai pencipta kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rizki, dan menundukkan segala sesuatu di alam ini untuk kemaslahatan kehidupan kita sebagai manusia. Sudahkah kita beradab, beretika kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, yang mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah yang memberikan apapun yang kalian minta. Apapun yang kalian minta, Allah yang memberikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka bagaimana seharusnya adab kita, etika kita, akhlak kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Sang Khalik yang Maha menciptakan. Maka yang pertama adalah menghambakan diri dengan hanya beribadah kepada Allah. Menghambakan diri dengan hanya beribadah kepada Allah dalam semua sisi kehidupan. Ini yang pertama. Menghambakan diri, yaitu menjadi hamba Allah. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah? Dengan hanya beribadah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan semua ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hak Allah yang paling besar atas manusia. Hak Allah yang paling besar atas manusia adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz, kata Nabi SAW, "Atadri
ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah atas manusia yang wajib mereka tunaikan kepada Allah, dan apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah tidak akan pernah ridho selama-lamanya dipersekutukan di dalam ibadah, baik dengan malaikat yang dekat dengan Allah ataupun dengan Nabi yang diutus. Allah nggak akan pernah ridho. Makanya oleh karena itu, ketika seseorang menghambakan dirinya hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menjaga adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga etikanya, akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memang menciptakan kita agar kita beribadah hanya kepadanya, tidak beribadah kepada selainnya. Allah katakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja, menghambakan diri hanya kepadaku saja. Ini adab yang pertama. Makanya manusia tidak boleh berbuat syirik. Yang berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah atau memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia adalah orang yang paling kurang ajar di hadapan Allah, orang yang paling tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling tidak tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dan wajib dia tunaikan kepada Allah yang telah menciptakannya. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada manusia yang menyekutukannya di dalam beribadah dengan pertanyaan yang mengingkari. Allah mengatakan, bagaimana kalian bisa beribadah kepada selainku sementara aku yang menciptakan kalian, aku yang memberikan kehidupan kepada kalian, aku yang memberikan rizki kepada kalian. Bagaimana kalian mempersembahkan ibadah kalian kepada selainku? Enggak boleh. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah yang pantas dan berhak untuk diibadati. Selain daripada Allah enggak pantas. Selain daripada Allah enggak pantas. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang mengatur itu sedemikian rupa, Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, Allah yang mempergilirkan siang dan malam, Allah yang menciptakan langit sebagai atap, menghamparkan bumi agar bisa ditempati oleh manusia, Allah yang menurunkan hujan kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bawah tanah. Allah yang melakukan ini, maka dialah yang pantas untuk disembah, untuk diibadati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala-galanya di alam semesta ini,
Dialah yang pantas dan berhak untuk diibadati. Hanya Dia yang pantas untuk diibadati, untuk disembah. Selain daripada Allah nggak berhak dan nggak pantas. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, menjadikan Allah yang berhak diibadati. Allah lah yang hak, yang benar untuk disembah. Wa annama yad'unahu min dunillahi wal batil. Dan yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil, tidak dibenarkan, keliru, salah. Karena yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, ini yang pertama sekali yang mesti kita perhatikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita mentauhidkan Allah? Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Hidup kita semuanya untuk Allah, bahkan mati kita pun juga untuk Allah. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika." Katakan, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk siapa itu semua? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, taib, ini yang pertama. Yang kedua, adab kita yang kedua, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah ciptakan kita untuk diperintah dan untuk dilarang. Allah menciptakan kita untuk diperintah dan untuk apa? Dilarang. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? 115. Apakah kalian mengira, kata Allah Azza wa Jalla, kami menciptakan kalian abasa. Abasa itu artinya main-main, sia-sia. Kata Allah, apakah kalian kira kami ini menciptakan kalian abas, main-main, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, ya, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, firman Allah, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main, sia-sia, tanpa ada maksud tujuan? Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian tanpa kami perintah dan tanpa kami larang? Tanpa kami perintah dan tanpa kami apa? Larang. Di antaranya yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apakah kalian mengira, kata Imam Syafi'i, Allah menciptakan kalian tanpa Dia perintah dan tanpa Dia larang? Dan para ulama tafsir lainnya mengatakan, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian tanpa memberikan pahala dan tanpa memberikan dosa?
Enggak. Allah ciptakan kita untuk diperintah dan untuk dilarang. Allah ciptakan kita untuk dikasih pahala dan dikasih apa? Dosa. Kapan seseorang mendapatkan pahala? Ketika dia melaksanakan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Dan kapan seseorang mendapatkan dosa? Ketika dia mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Kita diciptakan oleh Allah untuk disuruh dan untuk dilarang. Maka di antara adab kita kepada Allah yang menciptakan kita adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala apa? Larangannya. Karena memang kita diciptakan untuk disuruh dan untuk dilarang. Enggak percaya, baca Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Perintah, larangan. Aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, ibadati Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Isinya perintah dan juga sekaligus larangan. Larangan berbuat syirik, larangan memakan harta riba, larangan berzina, larangan ini dan itu dan sebagainya. Maka seorang yang beradab kepada Allah memiliki etika yang santun di hadapan Allah adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yaitu dengan menjaga dan berusaha melakukan amalan-amalan yang wajib dan sunnah. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, yaitu dengan cara menjaga dan berusaha melakukan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Apa aja yang diwajibkan oleh Allah, kerjakan. Kerjakan. Allah wajibkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Allah wajibkan kita menuntut ilmu agama, tuntut ilmu agama, jangan nggak belajar ilmu agama. Allah wajibkan kita menunaikan zakat, tunaikan zakat. Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan kita berhaji ke Baitullah, kerjakan haji. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jaga dan usahakan kita kerjakan dengan baik. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah seperti banyak amalan-amalan sunnah, siwak, kemudian baca doa keluar masuk rumah, keluar masuk WC, bangun akan tidur, atau bangun tidur, akan tidur atau bangun tidur. Amalan-amalan sunnah. Puasa Senin Kamis, kemudian senantiasa berzikir dan seterusnya, kerjakan, jaga. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir dari Allah. Ridho terhadap takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kesabaran dan tawakal yang sempurna kepadanya. Dengan kesabaran dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia bahwasannya Allah telah menetapkan segala sesuatunya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan. Yang ditetapkan oleh Allah itulah yang disebut dengan apa? Takdir. Qada, al-qadar wal qada. Al-qada wal qadar. Takdir, ketetapan, keputusan. Sebagaimana disebutkan juga oleh Nabi SAW bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Lalu Allah berkata kepada pena, uktub,
kulla ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kata Allah, tulislah wahai pena, semua yang aku tetapkan, aku putuskan sampai hari kiamat. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini berada di bawah takdir ketetapan siapa? Allah. Maka kita harus ridho terhadap takdir Allah, menerima dengan sabar dan berserah diri hanya kepada Allah. Ketika kita temukan diri kita miskin dan memang itu yang ditakdirkan oleh Allah, ridho. Ketika kita temukan diri kita memiliki kekurangan dan itu adalah takdir Allah, kita ridho. Semuanya, apapun yang terjadi, itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi. Dan kita nggak boleh berandai-andai. Ya, tidak boleh berandai-andai setelah sesuatu yang buruk menimpa kita. Seandainya saya tidak pergi, seandainya saya tetap, seandainya begini, seandainya begitu dan sebagainya. Nggak boleh. Karena itu akan membuka pintu setan untuk menyesatkan kita. Justru yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa takdir yang tidak kita sukai, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian bersabar. Udah, sabar. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, semua yang ditetapkan, diputuskan oleh Allah, semuanya baik untuk dirinya. Itu hanya untuk orang mukmin. Ya, dan ini adalah keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang mukmin saja. Apapun yang Allah tetapkan, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, kelapangan ataupun kesempitan, keselamatan ataupun sakit, ketika dia beriman, maka ketahuilah itu baik untuk dirinya, baik untuk dirinya. Karena Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang mulia, apapun yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik, kata Nabi. Kemudian Nabi tegaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Nih lihat, urusan orang mukmin itu menakjubkan. Kalimat menakjubkan itu kalimat yang positif atau negatif? Positif. Kalimat baik atau buruk? Baik, menakjubkan, luar biasa. Di mana letak luar biasanya urusan orang mukmin? Kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya, diperhatikan. Nabi mengatakan kullah, semuanya, lahu khair. Untuk orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu, ketetapan semuanya baik itu, kata Nabi SAW, itu hanya untuk orang mukmin saja, tidak untuk selain mereka. Hanya untuk orang mukmin saja. Kata Nabi, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia memperoleh kebaikan, mendapatkan kesenangan, ya, kegembiraan, lalu dia bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa kemudaratan, mendapatkan kesusahan, kesempitan, lalu dia bersabar, maka itu baik baginya. Makanya oleh karena itu yang harus kita sadari dan kita ketahui, kehidupan ini milik siapa? Kehidupan milik siapa? Milik Allah. Diri kita milik siapa? Milik Allah. Ya. Maka ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi, nggak ada pilihan bagi kita kecuali menerima
Ya, apa yang Allah berikan kepada kita, karena Dia adalah fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang dapat menghentikan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus bersabar. Udah, ditimpa musibah, qaddarallah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW, kekasih Allah, utusan Allah. Apakah semua kehidupan Nabi SAW itu isinya adalah kegembiraan, kesenangan, kelapangan? Tidak. Bahkan ujian yang Allah timpakan kepada Nabi SAW 2 kali lipat ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada umatnya. Nabi pernah berbulan-bulan di rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dia masak. Nabi seringkali di rumahnya hanya ada air dan kurma. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu. Nabi diusir dari kampungnya. Nabi diperangi oleh kaumnya. Nabi SAW dalam peperangan kepalanya sobek, giginya patah. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa Nabi SAW, akan tetapi Nabi SAW menerimanya dengan sabar, dengan ridho. Bahkan beliau sakit Nabi SAW 2 kali lipat sakit yang ditimpakan kepada umat ini. Ketika Abdullah masuk, ketika itu Nabi SAW tengah sakit, demam tinggi. Nabi guling-gulingan, demam. Orang demam uring-uringan. Kata Abdullah, saya lupa Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, innaka la tu'aku wa'kan syadidan ya Rasulullah. Wahai Rasul, sungguhnya engkau tengah menderita sakit yang sangat luar biasa, demam yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, ajal ya Abdullah, inni la'u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Iya wahai Abdullah, aku ini dikasih sakit oleh Allah 2 kali sakit kalian. Kalau kita demam, misalkan demam kita 40 derajat, berarti Nabi berapa? 80. Kebayang kalau kita 80 derajat demamnya. Sakit. Sampai Nabi pingsan. Ya. Sampai Nabi pingsan. Tapi lihat, Nabi setiap kali berada dalam kesempitan, kesusahan, tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kalimat yang diridhai oleh Allah. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan apa? Susah. Maka orang yang beretika kepada Allah nggak pernah cemberut, nggak pernah menghujat Allah, nggak pernah mencaci maki Allah ketika dia ditimpa musibah, kecelakaan, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta hilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullahu ma syaa fa'al. Itu yang keluar dari mulut Nabi. Ridho. Justru orang yang tidak tahu etika, adab kepada Allah, ketika dia menghujat Allah, menyalahkan Allah, mencaci maki Allah, menuduh Allah dengan tuduhan yang enggak, Allah enggak sayang, Allah enggak adil, dan sebagainya, subhanallah. Enggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, adab kita kepada Allah yang keempat, mengakui berbagai keutamaan nikmat. Mengakui berbagai keutamaan nikmat dan karunia yang besar hanya milik Allah dan mensyukurinya. Mengakui berbagai keutamaan nikmat dan karunia yang besar hanyalah milik Allah dan mensyukurinya. Apapun keutamaan yang kita peroleh dalam hidup ini, nikmat yang kita gapai, yang kita raih, karunia apapun yang kita peroleh, itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, bukan karena apa?
kita hemat dan lain sebagainya, kuat dan sebagainya. Enggak, tapi karena karunia anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ini wajib untuk kita yakini, kita akui dengan hati kita, bahwa apapun yang kita raih, kita beroleh dalam kehidupan ini, entah gelar pendidikan kita tinggi, entah jabatan kita, entah harta kita, entah ilmu kita, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah apa? Rahmat, fadl, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita menyombongkan diri. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat, kata Allah, satupun nikmat enggak ada yang kalian rasakan, yang kalian nikmati dalam hidup ini, kecuali itu datang dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, Allah yang berikan. Makanya ketika ada orang misalkan muji kita, Masya Allah, ente hebat, ente luar biasa, ente begini, kita mengatakan apa? Ini adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengatakan